kami diajarkan bahwa hanya agama Islam yang paling sempurna. Ya, kita sudah didoktrin dari kecil begitu ya. Jadi kalau agama lain itu masuk neraka. Saya belajar ngaji, saya ya eh, seperti anak-anak yang lainnya. Walaupun orang tua saya tidak melakukan itu, justru bapak saya itu dari Sabto Dharma itu lebih condong mereka bersemedi gitu. Tapi berjalannya waktu saya mencari mencari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara dimanapun berada, kesempatan yang baik ini kembali lagi saya hadir menjumpai Bapak Ibu. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu muslimah. Dari kecil ia sudah didoktrin bahwa agama yang paling sempurna adalah Islam, dan yang lain itu akan masuk neraka. Dan lalu seiring berjalannya waktu dia terus mencari kebenaran, mencari Tuhan, dan akhirnya dia menemukan kebenaran sejati itu di dalam Yesus Kristus. Dan akhirnya lalu kemudian tinggalkan Islam dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita saksikan videonya berikut ini. Saya perkenalkan, nama saya Rustri Kusmiati, umur saya 56 tahun. Saya punya putra 3 dan single parent. Saya waktu kecil ya seperti anak-anak biasa, kami hidup di desa yang sederhana, orang tua yang sederhana, bukan orang yang kekurangan ya. Ya cukup ya, karena kami sejak kecil kami cukup makan, walaupun sederhana, dan saya dilimpahi dengan kasih sayang. Walaupun saya anak broken home, karena saya sejak bayi ditinggal ayah saya pada umur saya 2 tahun, ibu saya menikah dengan eh, laki-laki yang lajang, itulah yang jadi ayah saya yang sangat mengasihi saya, sangat sayang sama saya, dan dari pernikahan ibu saya yang kedua dikaruniai putra-putri 3, jadi kami ada 4 bersaudara, dan sampai sekarang kami berempat saling mengasihi, kami saling mendukung, dan kami uh, sangat-sangat saling menghormati, walaupun adik-adik saya belum percaya Tuhan. Tapi saya selalu katakan kepada mereka bahwa hanya di dalam nama Yesus, hanya di dalam Yesus ada kebenaran, ada keselamatan. Puji nama Tuhan. Itulah sekilas masa kecil saya ya. Seperti biasa, saya walaupun uh, dari anak broken home, dan waktu itu saat ibu saya menikah, saya diasuh oleh nenek saya. Dan di sebelah-sebelah rumah itu rumah budi-budi saya, kakak dari ibu. Mereka melimpahi saya dengan kasih sayang. Walaupun kadang satu dua orang yang kadang uh, membuli gitu ya, karena mungkin uh, dari background ayah saya yang kurang kurang baik mungkin di masa lalunya. Tapi saya tumbuh besar bukan jadi anak yang minder. Justru saya menjadi anak yang punya prestasi bagus, walaupun saya tidak sekolah yang tinggi-tinggi, tapi saya uh, di dalam sekolah itu waktu itu adalah yang punya prestasi bagus, saya ranking 1 terus ya, karena didikan orang tua juga yang tegas dan limpahan kasih sayang dari nenek saya. Saya tumbuh besar bukan jadi anak yang minder, tapi saya menjadi anak yang pemberani. Saya menjadi anak yang uh, tidak pernah mengenal rasa takut. Mungkin kalau untuk ukuran perempuan waktu itu mungkin terlalu berani juga karena saya saya ini sedikit tomboy gitu ya, sedikit tomboy. Jadi saya kalau main sama sama teman laki-laki, saya misalnya ada perlombaan-perlombaan, saya nggak mau dengan anak yang perempuan, main poli apa dengan anak laki-laki. Dan di situ orang tua saya dari seberang, latar belakang saya orang seberang. Jadi orang tua saya ini memang KTP-nya Muslim, tapi ayah saya dari kakek saya itu lebih condong ke kebatinan, karena kami hidup di desa ya, di Madiun, bagian Madiun Selatan. Jadi sudah tidak asing lagi dengan namanya klenik-klenik, selamatan, percaya animisme, dinamisme, itu sudah biasa di desa saya, walaupun mereka semua dalam KTP beragama Islam, tapi banyakkan mereka lebih mempercayai roh-roh orang mati, ya.
percaya dengan kuasa-kuasa kegelapan begitu ya. Kebetulan juga kakek saya dari ayah itu orang yang paling disegani karena dianggap di situ orang yang dituakan, ada cari hari baik, apa mesti mencari kakek saya. Dan saya sejak kecil tidak mau percaya tentang itu, saudara. Saya selalu menentang mitos-mitos yang ada. Misalnya, tidak boleh duduk di bantal, gitu ya. Itu pamali, katanya begitu. Karena kalau duduk di bantal, itu nanti katanya bisulan. Nah, saya ini anaknya kan penasaran. Saya dudukin tuh bantal. Ternyata tidak terjadi. Nanti ada mitos apa lagi? Dikatakan orang-orang tua, dongeng-dongeng orang tua. Saya buktikan itu, saudara. Ternyata tidak ada terjadi. Jadi, saya dari situ saya ini tidak mudah percaya dengan hal-hal itu. Dan dengan tidak ada yang mengajari, justru orang di lingkungan saya pada percaya, tapi saya tidak mau mempercayai itu. Dan berjalannya waktu sudah SD ya, ada guru agama yang mengajarkan. Jadi kami diajarkan bahwa hanya agama Islam yang paling sempurna. Ya, kita sudah didoktrin dari kecil begitu ya. Jadi kalau agama lain itu masuk neraka. Saya belajar ngaji, saya ya uh, seperti anak-anak yang lainnya. Walaupun orang tua saya tidak melakukan itu, justru bapak saya itu dari Sabto Dharma itu lebih condong mereka bersemedi gitu. Tapi berjalannya waktu saya mencari mencari Tuhan. Saya mencari Tuhan karena orang tua saya tidak ajarkan untuk mencari Tuhan, saudara. Saya berdoa di dalam sembahyang, di dalam sholat itu selalu saya berdoa, Tuhan tunjukkan jalan yang lurus. Tuhan, saya takut masuk neraka. Saya sudah masih kecil tuh saya sudah takut karena guru agama itu kan kalau cerita masuk neraka itu nanti orang dibakar, hidup lagi, nanti ditusuk, nanti kembali hidup lagi. Jadi mendengar itu waktu kecil wah sangat ngeri sekali ya, sangat sangat ngeri. Jadi kalau mau berbuat dosa itu takut, berbuat dosa takut. Tapi di dalam ketakutan itu hati saya itu ngambang gitu ya, walaupun apa saya jalanin apa yang saya tahu, apa yang saya pelajari itu saya berusaha untuk menjalaninya. Nah, pada singkat cerita, saya mulai remaja saya karena hidup di desa, waktu itu orang tua dan kebiasaan orang di desa itu kalau sudah anaknya remaja dicarikan jodoh. Tidak ada pacar-pacaran pada zaman saya waktu itu. Nah, saya dijadikan jodoh, saya dijodohkan dengan orang sekampung, kebetulan juga yang ngajarin saya ngaji. Tapi saya dalam hati itu berontak, saya belum mau menikah. Saya ingin sekolah waktu itu. Saya ingin sekolah. Cita-cita saya itu dulu ingin menjadi guru. Jadi saya itu idola saya guru. Semua guru jadi idola saya. Sehingga apa yang diajarkan guru itu masuk, cepat masuk. Jadi makanya saya menjadi anak yang bisa berprestasi. Karena kalau kita menyukai sesuatu, kita menghormati orang itu, apapun yang beliau katakan kita turuti. Dan itu yang saya lakukan waktu itu. Nah, menginjak remaja, saya ulang lagi, saya dijodohkan, saya berontak. Saya lari dari rumah, saudara. Pada waktu itu saya ingat, jam 3 pagi saya lari. Saya lari ke Surabaya. Surabaya, saya ada saudara di Surabaya. Nah, di Surabaya itu, saya kenal. Saya kenal teman orang Chinese waktu itu. Akhirnya kami cerita, kami kenalan baik, ya baik ya, kami kenalan baik. Dan akhirnya kami pergilah ke Kalimantan. Karena teman saya ini menjanjikan bahwa saudaranya di Kalimantan ada pekerjaan. Kami ke Kalimantan. Ke Kalimantan Timur waktu itu. Kami ke Kalimantan Timur, sampai di Kalimantan Timur. Akhirnya saya kerja. Dapat kerja, saya bekerja di toko waktu itu di toko jam. Nah, di daerah Citra Niaga situ, Kalimantan Timur Samarinda, saya bekerja sambil saya melamar di suatu perusahaan. Tidak lama, beberapa bulan, lamaran saya diterima. Lamaran saya diterima, saya di perusahaan itu akhirnya saya interview, setelah interview diterima, saya di training menjadi operator waktu itu. Nah, padahal yang saya lamar itu bukan perusahaan itu, ternyata saya dipanggil itu di pusatnya. Nah, setelah saya training berapa bulan, waktu itu di training berapa bulan, setelah saya di training sekitar 6 bulan waktu itu, saya dikirim ke perusahaan yang baru dibuka. Akhirnya saya kerja sebagai operator
operator mungkin sekitar 1 tahun. Waktu itu akhirnya saya diangkat menjadi quality control. Dan puji Tuhan waktu itu belum percaya Tuhan, saudara. Sudah mulai dewasa ya, saya sudah mulai dewasa. Tapi satu hal yang orang tua ajarkan kepada saya, yaitu jaga diri. Jaga, orang Jawa bilang, jogonen garingamu nduk ya, nyandi wae, ojo sampai garingamu bocor. Itu pituturnya orang Jawa ya, orang tua saya. Artinya, kamu harus, kalau kita orang Kristen ya, kamu harus jaga kekudusan, kesucianmu, begitu. Nah, itu yang saya pegang betul. Karena apa? Karena kalau seorang perempuan waktu itu sudah tidak suci, bagi saya pribadi sudah seperti sampah saja gitu ya. Saya tidak mau itu terjadi gitu. Jadi walaupun saya jauh dari orang tua, saya dapat teman-teman satu kos yang merokok, yang ada sebagian yang minum alkohol, saya nggak bisa tertarik untuk ikut-ikutan. Walaupun mereka ngerokok di kos saya, tapi saya tidak pernah ikut-ikutan. Dan di situ memang saya pegang teguh, saya tidak mau merokok dan tidak mau saya minum-minum. Saya pegang benar, 5 waktu saya jalankan, dan saya bekerja dipercaya menjadi quality control. Dan di situ saya membawai banyak karyawan, dan sebagai quality control waktu itu saya harus menentukan kualitas barang. Nah, perusahaan saya waktu itu adalah perusahaan yang sahamnya banyak dari pihak asing, sehingga pemilik saham itu, negara-negara pemilik saham itu mengirimkan orang-orangnya. Jadi di perusahaan saya dulu saya kerja banyak dibulinya. Dan di situ ya termasuk waktu itu perusahaan yang paling bonafit, Mas, di situ, yang paling kuat, dan gajinya juga lumayan. Dan tapi waktu itu saya menjadi apa ya, karena saya punya jabatan dan saya ini orangnya tipenya apa adanya, tipe keras, tipe yang tegas. Jadi saya kalau di bawah saya berbuat kesalahan, saya tidak kompromi. Jadi kalau peraturannya ada target dan tidak memenuhi target harus reporting, itu harus saya bikin laporan. Walaupun saya tidak mengambil keputusan men-reporting, tapi saya harus kasih laporan bahwa nanti kalau orang ini salah sekian, kan di situ ada targetnya. Tidak memenuhi target, mereka discourting atau berbuat kesalahan, saya kasih laporan ke mandir saya ke supervisor. Nah, di situ seringkali saya ada konflik ya dengan atasan saya. Karena apa? Di situ karyawan rata-rata perempuan, saudara. Nah, sedangkan di atas saya itu laki-laki, bos saya laki-laki. Kadang ada pilih kasih. Ada yang berbuat salah, dia tidak mau, yang dia sukai dia tidak mau terus, sehingga di situ sering saya konflik. Saya tidak suka, saya tidak suka orang yang curang, tidak adil. Saya perjuangkan semua menjadi adil, dan saya sering ribut sama atasan sampai saya pernah diskors karena saya perjuangkan orang yang di bawah saya karena dipilih kasih mereka. Nah, di situ saya banyak teman, banyak bawahan itu orang Kristen. Entah bagaimana, saya ini tidak suka melihat mereka, saudara. Tidak suka, karena yaitu tadi, bahwa kami ini yang paling sempurna, agama saya ini yang paling sempurna. Jadi saya tidak suka selain orang seagama saya, karena memang kami harus doktrin waktu itu harus kita satu iman, harus kita mengasihi satu iman. Nah, di situ saya, jadi di bawah sadar saya itu membenci. Saya membenci orang Kristen. Jadi kalau orang Kristen berbuat salah sedikit, aduh saya marah. Jadi beda saya itu juga kadang. Walaupun saya berjuang untuk keadilan, tapi ada pengecualian. Kalau sama orang Kristen ini saya sering nekan, saudara. Ya, entah. Mereka tapi kalau saya marah mereka nggak pernah ada rasa dendam, ada rasa sakit hati, itu nggak ada terpancar di wajahnya. Karena kalau sudah selesai saya marah, saya tegur gitu ya. Saya kan orangnya kalau habis marah sudah selesai, ya sudah. Saya orangnya nggak bisa lama-lama kalau marah udah gitu. Saya tegur lagi, mereka senyum, biasa gitu. Suatu saat saya penasaran, saudara. Saya penasaran dengan satu anak, ini orang Flores, rambutnya keribu,
Nah, aneh kan bagi kami orang Jawa ini sudah asing sendiri. Oh, si rambutnya keripu. Kalau dimarahi cuma senyum kan bikin jengkel saudara ya. Orang dimarahi senyum kan kayak kita diremehkan gitu. Senyum kalau saya marah itu senyum, nggak pernah dia menunjukkan apa ya muka masam gitu, nggak pernah senyum gitu. Selesai ya senyum gitu ya. Akhirnya saya penasaran satu anaknya namanya Mbak Francina. Saya ingat Mbak Francina mungkin kalau ada nonton di sini uh, mungkin kalau sekarang ya karena adanya internet ini mungkin ada nonton di sini. Saya mohon maaf dan saya kangen sekali. Terima kasih. Mbak Francina ini saya tanya, Fran, gitu saya panggil. Iya Mbak, gitu. Mereka kalau mereka presiden semua gitu ya ke saya. Uh, saya ini heran tuh. Kamu ini kalau dimarahi senyum-senyum tuh kamu itu meremehkan saya ya gitu ya. Oh enggak Mbak, enggak saya enggak meremehkan Mbak. Saya ini orang Kristen Mbak, enggak boleh balas. Orang yang jahat sama kita enggak boleh kita balas. Waduh, kok begini? Ajaran mana ini? Jujur ya, saya tidak pernah mendengar ajaran Kristen. Sama sekali saya belum pernah mendengar ajaran Kristen. Nah, dari situ akhirnya setelah itu saya penasaran sama Mbak Francina ini. Saya penasaran, akhirnya saya tanya sama dia, bisa enggak? Ini sudah berapa minggu kemudian ya, bukan langsung berapa minggu kemudian saya omongan dia itu terngiang-ngiang terus di pikiran saya. Kok orang ini dimarahin, malah dia katakan bahwa orang Kristen nggak boleh balas. Apa ini ajaran yang masuk akal gitu. Akhirnya berapa mungkin 1-2 bulan kemudian saya tanya, kan bisa nggak kasih buku ke saya gitu, buku Kristen gitu loh. Saya pengen tahu gitu. Oh iya, ada Mbak, ada. Besok saya bawakan. Dan benar, saya dibawakan 2 terlibat kecil gitu ya, 2 kecil gitu. 2 kecil terlibat seperti begini. Nah, seperti ini kecil ini. Nah, di situ ada tertulis kesaksian Bapak Hamran Amri. Yang satunya kesaksian Bapak Yusuf Ron. Saya baca. Saya ini memang hobi baca. Saya hobi baca, saya baca. Saya renungkan. Nah, di situ, wah banyak sekali ya. Saya baca itu sampai saya merinding waktu itu. Karena Bapak Hamran Amri ini bukan orang sembarang. Penggerak Bapak Hamran Amri ini orang yang ya sama pembenci saya, tapi kalau saya kan belum mendalami banget, tapi Bapak ini sudah mendalami, bahkan di dalam kesaksiannya itu punya Alkitab saudara, tapi Alkitabnya itu hanya untuk mencari ayat demi ayat, sepotong-sepotong ingin untuk melemahkan orang Kristen. Jadinya sudah bertahun-tahun dari pengakuan Bapak ini punya Alkitab, tapi dia hanya mengambil ayat demi ayat gitu, jadi tidak dibaca keseluruhan. Nah, akhirnya Bapak ini singkat cerita menemukan Yohanes 7 ayat di Yohanes 7. Mungkin Bapak Franky bisa tolong Baik. Yohanes 7 ayat 37-38. Yohanes 7 Baik, Yohanes 7, 37 dan 38 ya. Baik Ibu, benar, saya Pak. share ya, air sumber hidup. Saya share ya. Ya. Dan pada hari akhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Amin. Nah, di situ air hidup. Saya ikut bingung. Apa ini air hidup lah, apa? Saya nggak ngerti, saudara. Saya nggak ngerti, semakin nggak mengerti. Akhirnya saya berdoa, saudara. Sudah saya baca ini, ya kurang lebihnya antara kesaksian Bapak dua ini ya dari akhirnya dibandingkan antara Alkitab dengan Al-Quran, akhirnya Bapak ini mendapat urapan Roh Kudus sendiri yang memimpin. Akhirnya dikatakan bahwa kunci untuk mengerti tentang ajaran Kristen itu hanya dengan kerendahan hati. Nah, ini kerendahan hati. Jadi kalau kita tidak rendah hati, walaupun kita baca Alkitab, kita tidak akan mengerti. Berarti kuncinya kita ikut Tuhan Yesus itu harus rendah hati. Nah, di situ
saya bingung. Lah saya ini kan ya rendah hati, saya ikuti ajaran saya sholat, ya saya akhirnya eh, pada suatu malam, saya shift malam sekarang, karena di perusahaan itu ada 2 shift, ada shift malam, 1 minggu, nanti shift pagi 1 minggu. Saya bekerja 12 jam karena saya banyak lembur di situ. Nah, di situ akhirnya saya tengah malam jam 2 itu saya naik ke masjid. Ada di situ musola ya, musola yang dibangun perusahaan. Akhirnya memang itu sudah kebiasaan, saudara. Saya kalau tiap malam saya pasti sembahyang tengah malam begitu, sekitar jam 1 jam 2 begitu. Akhirnya di situ tuh setelah pergumulan saya berdoa apa ya, otomatis saya sudah, pikiran saya sudah apa ya, sejak baca kesaksian itu, lah ini orang yang sudah mendalami sampai dia tahu semua saja akhirnya percaya Tuhan Yesus. Lah saya ini minta jalan lurus terus, minta jalan lurus, tapi kok saya suka marah gitu. Tanya pada diri saya suka marah, masih belum bisa mengendalikan diri saya. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tunjukkan jalan yang lurus terus. Itu setiap doa saya, setiap hari 5 waktu, malam ditambah malam, Tuhan tunjukkan jalan yang lurus. Tapi damai sejahtera itu enggak ada, masih suka apa ya, masih suka emosi. Walaupun emosi saya itu positif ya, maksudnya dalam hal mendidik orang, tapi kadang kan bikin orang sakit hati gitu ya. Akhirnya pada suatu malam itu saya benar-benar seperti bimbang, hati saya ini bimbang. Nah, setelah saya sholat tahajud, itu namanya sholat tahajud, pas saya rukuk kan 2 rakaat. Nah, saya sudah pas rukuk itu kita pegang lutut gitu ya, pas kita rukuk gitu, saya ini menghadap ke lantai, kok saya dapat visual di dinding itu terang benderang begitu, saudara. Padahal saya waktu itu cuma saya sendiri, nggak ada orang lain. Terang benderang gitu, otomatis saya kan penasaran gitu ya, udah begini ya, begini, kok ada kan, jadi cahayanya kelihatan gitu. Akhirnya saya begini, saya nggak ngelihat sesuatu wajah, nggak ada, cuma terang, sinarnya itu mantul itu seperti membawa damai yang luar biasa, saudara. Jadi saya nggak bisa melukiskan ya, nggak bisa melukiskan betapa ademnya saya waktu itu, seperti kesiram air gitu, kayak kesiram air, kayak aduh, pokoknya seperti ada sinar kemuliaan. Kalau orang Kristen sekarang, kita yang sudah tahu, kita sinar kemuliaan Allah itu luar biasa yang terjadi waktu itu. Nah itu saya kayak orang, saya lemas, saudara. Saya langsung bersimpuh waktu itu, saya tidak neruskan. Apa ini ya yang Tuhan tunjukkan, karena sebelumnya itu saya selalu berdoa, Tuhan tunjukkan jalan yang lurus. Kalau memang Yesus itu Tuhan, tunjukkan sama saya ini orang kayak jadi Thomas, minta bukti, saudara. Tunjukkan sama saya kalau Yesus itu Tuhan. Rupanya Tuhan tunjukkan saat saya mencari Dia. Tuhan itu mencari orang-orang yang remuk hatinya, memang benar ya. Akhirnya sejak itu saya lepas ruko saya kembali bekerja. Saya temui Mbak Francina ini waktu itu malam minggu, saudara, pas malam minggu. Kemudian saya ngomong sama Mbak Francina ini, tolong bawa saya ke gereja. Lah ganti dia yang kasih setengah mati, saudara, karena tahu ya. Tapi waktu itu enggak sekencang sekarang, saudara, enggak seradikal sekarang. Jadi walaupun orang beda agama, waktu itu masih saling menghargai, itu sangat toleransinya masih tinggi waktu itu, saling menghargai. Jadi Mbak, apa nggak salah begitu? Iya, saya ceritakan sama Mbak Francina begini. Akhirnya paginya kami selesai bekerja, jam 7 kami pulang, kami jalan. Saya tahu Mbak Francina ini akhirnya cerita, saya ini sebenarnya abang saya pendeta, tapi pendeta Advent, ibadahnya bukan hari Minggu begitu. Akhirnya kami jalan-jalan, ada suatu gereja Pantekosta di situ, kami masuk berdua ini, masuk. Wah, saya masuk itu pas pujian luar biasa, saudara. Wah, pujian luar biasa. Jadi saya, wah, seperti beda gitu ya, atmosfernya itu beda. Ada damai begitu. Rasanya itu cita-cita yang luar biasa ya. Biasa ya orang Pentekosta kalau memuji Tuhan kan dengan semangat gitu. Karena saya dengar firman Tuhan, saya belum mengerti, saudara. Waktu itu apa
firman Tuhan yang disampaikan tuh ya nggak belum bisa mencerna sekarang. Nah, saya belum bisa mencerna. Saya baca saya saya baca dikasih Alkitab tapi saya nggak ngerti. Nah, selesai ibadah saya disuruh ngisi formulir. Saya isi agama saya Islam gitu. Akhirnya ternyata anak hamba Tuhan itu tanya ke saya, "Duh, kok Islam masuk ke gereja?" "Iya, saya mau masuk Kristen," gitu. "Loh, kenapa?" Saya ceritakan. Tapi biasa orang Kristen kan takut begitu ya, takut. Akhirnya ya oke lah gitu, cuma oke lah gitu. Jadi nggak ada fellowship. Zaman itu tidak seperti sekarang. Kalau seperti sekarang kita dimintai nomor HP, dilanjutkan fellowship kan begitu. Kalau pada waktu itu nggak ada HP, saudara. Kita masih nggak bisa hubungan seperti sekarang mudah ini. Makanya bersyukur ya bagi yang kaum milenial sekarang yang sudah ada HP yang mudah, semua bisa diakses ya. Dia gunakan waktunya untuk mencari kebenaran Tuhan. Nah, di situ akhirnya saya percaya Tuhan, dan orang yang saya ceritakan setelah itu teman saya akrab, karena waktu itu di perusahaan itu ya saya ini ya termasuk orang yang menonjol karena ikut semua kegiatan olahraga, ikut kegiatan seni. Kebetulan di perusahaan itu ada vokal grup waktu itu, dan anggotanya termasuk teman saya itu yang akhirnya teman akrab ya, tiap hari nyanyi-nyanyi, latihan untuk lomba-lomba, dan kami pernah menjuarai lomba vokal grup Kota Madya Samarinda waktu itu, juara 1 pernah. Nah, akhirnya saya cerita, saya masuk Kristen, saya tadi ke gereja. Oh iya, saya masuk Kristen. Gitu. Hanya di mana gereja? Saya tunjukkan. Saya bilang gereja. Oh, masuk gereja saya gereja teman aja gitu. Akhirnya saya dibawalah ke gereja yang ada kenalannya itu, dan kebetulan ini orang Kristen kapal selam, saudara. Kristen kapal selam. Hanya muncul saat Natal, lomba main catur karena hobinya main catur. Nah, dari situ kami akhirnya masuk ke gereja dan kami dikenalkan dengan hamba Tuhan. Akhirnya saya dilayani, dan di gereja itu sebelum dibaptis harus tahu dulu firman Tuhan, dasar-dasar firman Tuhan. Kenapa? Dasar-dasar apa arti dibaptis, untuk apa percaya Tuhan Yesus. Nah, waktu itu pertama saya dilayani, saudara. Saya dilayani itu dari kitab Kejadian dulu. Dibukakan kitab Kejadian pada mulanya ini. Saya bilang sama Pak Pendeta itu, ternyata sama ya, begini. Tapi yang bedanya itu menjelimet gitu, saudara. Wah, kok kita tuh orang Kristen gitu bahasa Indonesia ya, jadi bisa jelas gitu. Jadi Bapak Pendeta itu ngomong, kami buka Alkitab, jadi dibukakan. Nah, di situ itu bahwa di situ kita ini diciptakan seturut gambarnya, dan di situ saya merasakan damai yang luar biasa. Saya diajarkan Bapak Pendeta itu tentang firman Tuhan, walau waktu itu saya belum mengerti benar. Saya kadang menentang, saudara, karena kalau ada yang tidak sesuai dengan ajaran kami dulu, saya tentang. Akhirnya Bapak Pendeta ini dibukakan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6, Bapak. Ya, akulah kebenaran dan hidup. Tidak satupun orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yes. Ya, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di situ saya mulai mengerti, saudara, bahwa jalan ke surga hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya saya ditanya sama Bapak Pendeta, apakah ada waktu itu pelepasan, ada sesi pelepasan, saudara, sebelum dibaptis. Saya ditanya, dibacakan Galatia 5, tentang perbuatan daging dan perbuatan roh. Nah, saya ditanya, apa pernah melakukan ini. Akhirnya saya ini
dibawain banyak jimat saudara sama orang tua, karena orang tua takut anaknya waktu itu ya sudah di Kalimantan ya, maaf saya sudah di Kalimantan, saya surat-suratan sama orang tua, jadi orang tua saya tahu saya di Kalimantan. Akhirnya saya sempat cuti juga pulang, akhirnya saya dibawa jimat-jimat saudara, supaya kebal lah, supaya tidak diganggu orang. Ya namanya orang tua, anaknya perempuan jauh, takut ya, takut diganggu orang. Akhirnya saya cerita sama Bapak Pendeta, saya ceritakan, saya dibawa orang tua saya ini, saya cerita semua. Jadi waktu itu seperti saya ditelanjangi gitu ya. Saya, kalau bisa apa bahwa jimat-jimat itu tidak berkenan kepada Tuhan, apa semua saya serahkan. Akhirnya didoakan, dibakar sama Bapak Pendeta. Dan saya ingat waktu itu yang melayani Bapak Yunus Bang. Bapak Yunus Bang, mungkin sekarang mungkin nggak tahu di mana. Saya berterima kasih yang membimbing saya untuk mengenal Tuhan Yesus, Bapak Yunus Bang dari YPPI Malang. Nah di situ setelah itu saya dibaptis. Setelah dibaptis ya kami yang teman akrab saya ini ngajak nikah saya. Akhirnya nggak berapa bulan ya. Setelah itu kami menikah, dan menikah tanpa orang tua saudara. Kami di perantauan karena waktu sama-sama kerja, suami saya juga satu grup kerja di bagian kimia, saya di perusahaan sebelahnya begitu, satu grup gitu. Dan waktu itu akhirnya kami menikah ya, singkat cerita kami dilayani pranikah, kami menikah dan kami diberkati di gereja, dan kami juga menikah secara catatan sipil waktu itu, dan kami hidup bahagia dengan putra putri 3 anak. Singkat cerita kami dikaruniai 3 anak dengan hidup yang sederhana ya, tapi setelah saya menikah, saya hamil, saya resign karena waktu itu pertimbangan saya ingin fokus ke anak, saya ingin merawat anak sendiri. Waktu itu pertimbangan saya begitu, dan setelah anak saya lahir yang pertama, saya juga ada usaha, karena jiwa saya ini jiwa bisnis saudara sebenarnya. Saya buka toko waktu itu di pasar kecil di daerah Mangkupalas waktu itu. Kalau orang yang tahun 89 di sana ya, 90 sampai 97 saya di situ, itu pastikan ada itu di daerah Mangkupalas. Nah di situ Tuhan berkati, dan pas terakhir dia ujian itu datang saat tahun 97 mulai krisis di Indonesia. Waktu itu dolar dari 2.600 satu dolar menjadi sampai puluhan ribu waktu itu. Otomatis imbasnya ke perusahaan itu, dan perusahaan menawarkan ke karyawan pengurangan karyawan waktu itu, pengunduran diri dengan pesangon yang seperti di PHK. Dan suami saya waktu itu ditawari perusahaan lain untuk bekerja, karena suami saya di situ juga sebagai kimia yang bisa dibilang banyak pengalamannya. Akhirnya setelah mengundurkan diri, perusahaan yang nawari itu ternyata pilot juga karena krisis, nggak jadi bangun perusahaan baru. Pada waktu itu dijanjikan jabatan begini. Nah itu setelah dapat pesangon itu, saya ingat tahun 97 ya, mertua saya meninggal gitu. Tiket dari harga 1.500 jadi 3.500 waktu itu, Kalimantan ke Medan itu waktu itu. Dan suami saya harus berangkat ke Medan karena orang tua kami meninggal, bapak meninggal. Nah, setelah itu tidak pulang ke Kalimantan, cari kerja waktu itu sempat kerja di perusahaan telur Daniel di Newmont, Nusa Tenggara Barat. Nah di situ berapa bulan kemudian saya persiapan, waktu itu saya putuskan untuk balik kampung saja, karena saya pikir suami sudah tidak kembali ke Kalimantan. Saya pikir lebih dekat pulang ke Jawa. Saya usaha di Jawa, saya toko juga tertutup. Akhirnya barang-barang saya jual, ada sedikit tanah saya jual, saya dari Kalimantan waktu itu. Singkat cerita, sama anak 3 saya kembali ke Jawa. Bayangin saudara, saya ini seperti orang linglung. Baju saya nggak bisa ngemasi waktu itu, baju saya nggak bisa ngemas. Jadi yang ngemasi baju saya itu jemaat saudara, karena hamba Tuhan seperti orang tua saya sendiri ya waktu itu. Jadi semua datang ngemas barang itu saudara.
Akhirnya kami berangkat diantar sama jemaat, saya kembali ke Jawa, waktu itu tahun 98. 98 bawa anak 3, saya pulang ke kampung, saya pikir di kampung lebih enak gitu buka toko di kampung, ternyata di Jawa juga lebih sulit, saudara, lebih sulit. Tapi waktu itu suami saya masih bekerja di Newmont, di perusahaan tambang emas di Newmont, mungkin saudara tahu yang di daerah Bima itu. Dan saya pernah juga waktu itu liburan ya ke sana, saudara. Saya ke sana. Dan pada setelah itu kontraknya habis, saudara. Kontrak habis. Akhirnya suami saya balik ke Madiun, dan akhirnya kami ambil kesepakatan karena waktu itu cari kerja susah, saudara, untuk laki-laki karena krisis. Dan suami saya sudah merasa pernah punya jabatan, jadi gengsi dia cari kerja sembarangan, saudara. Akhirnya kami sepakat, saya mau bekerja jadi TKW saja ya, 2 tahun saja untuk cari modal. Akhirnya kami diskusi bersama-sama, karena suami saya ini orang yang tanggung jawab, orang yang penyayang, saudara ya. Nggak pernah saya mengalami hal-hal selama rumah tangga, mengalami hal-hal yang tidak baik, nggak pernah. Sayang anak, keluarga waktu itu. Ini kami sepakat untuk saya ke Taiwan waktu itu, saudara. Nah, akhirnya saya daftar jadi TKW waktu itu ke Taiwan dengan persetujuan suami, dan suami juga tanda tangan waktu itu. Akhirnya saya nggak bisa bayangkan waktu itu, saya pikir kalau masuk ke PJTKI itu gampang gitu, saudara. Ternyata kalau sudah masuk di situ nggak boleh keluar sama sekali, saudara. Harus belajar, dan harus belajar bahasa, harus belajar bekerja. Dan saya kan nggak pengalaman di hal-hal begitu ya, jadi saya harus belajar di situ, nggak boleh keluar karena takut nanti kamilah apa akan rugi itu perusahaan. Jadi saya harus jadi anak sekolah lagi, saudara. Pagi-pagi bangun, kita harus piket. Setelah piket jam 9 kami harus masuk kelas bahasa Inggris, masuk kelas bahasa Mandarin. Nah, puji Tuhan ya, di situ saya dapat lause, dapat guru bahasa Mandarin yang waduh strict banget mengajarnya. Tapi saya suka guru yang tegas gitu. Saya waktu mengajar itu dengan keras. Jadi kami seperti di bangku kuliah gitu. Jadi guru ngomong kita harus catat. Jadi kami kan hanya ditekankan untuk ngomong saja, tidak belajar bahasa tulisannya, saudara. Jadi apa yang diucapkan, apa artinya kita catat. Nanti kalau ada ujian, ada dikasih ujian, ditanya nggak ngerti, wah lalu itu marah sekali. Jadi di situ pemicu kita rajin belajar, dan Tuhan ya, waktu itu ada dapat majikan yang di Taiwan sangat baik sekali. Saya sebagai perawat lansia, saudara. Majikan saya itu pindahan dari Amerika, orang Taiwan tapi lama tinggal di Amerika. Nah, dari situ saya berangkat ke Taiwan. Singkat cerita tahun 2000 saya berangkat ke Taiwan. Tahun 2000 saya berangkat ke Taiwan. Sampai di sana saya dapat majikan yang penyembah berhala, animisme, ateis, nggak percaya Tuhan, tapi dia percaya roh-roh orang mati. Jadi setiap pagi itu sembayangnya dia pada bakar dupa, dia baca kitab kecil begitu sampai dupanya itu mati, saudara. Itu katanya dari kepercayaan dari Jepang begitu. Dan itu saya lalui. Saya menjaga lansia yang setengah stres gitu ya, saudara. Setengah stres gitu. Ya kalau saya mau suntik dia karena dia diabetes, saya harus suntik insulin, itu bisa ditakarnya, ya karena kuat sekali itu. Saya bisa marah-marah setiap hari, tapi puji Tuhan saya fokus sama Tuhan gitu. Dan saya punya prinsip dalam Kolose 3 ayat 23. Bapak Prengki bisa di-share, terima kasih. Kolose 3 ayat 23, Bapak. Kolose 3 ayat 23. Ya, Kolose 3 ayat 23 ya. Saya buka. Ya. Ya. Ya, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu
seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan Amin. firman itu selalu terngiang. Kalau saya lagi lelah, lagi stres, itu masalah pekerjaan. Kadang kalau orang jualak begitu kan kita kadang juga mau emosi, saudara. Tapi di situ saya selalu diingatkan firman Tuhan. Saya selalu diingatkan firman Tuhan. Dan saya itu kalau bekerja, saudara, saya ini suara saya jelek, tapi hobi saya nyanyi. Nah, dan setiap hari itu saya nyanyi, saudara. Saya nyanyi memuji Tuhan ya, bukan nyanyian duniawi. Sambil apa saja saya menyanyi. Dan waktu itu sampai saya di Taiwan 1 minggu, saudara. Wah, saya itu di apa ya? Dicoba mungkin ya. Kalau bahasanya dites gitu. Ada uang segini di kamar itu. Di kamar itu ada uang segitu. Tapi saya tidak peduli karena saya sudah tahu firman Tuhan. Saya tidak akan mengingini milik orang lain. Saya biarin saja. Nah, 1 bulan kemudian begitu lagi. Saya kesal. Saya telepon ke saya. Karena bos saya di kantor. Kenapa ini ada uang? Selalu ada uang. Sudah 2 kali ini ada uang. Kalau hilang ini bagaimana? Bos saya perempuan jawabnya, aduh maaf saya lupa. Padahal nggak mungkin ya naruh uang begitu banyak di rumah ya. Karena orang Chinese nggak mungkin naruh uang itu di rumah, di bank. Jadi setelah itu nggak ada lagi. Dan sejak itu saudara percaya luar biasa kepada saya apapun di rumah itu ya, mulai dari belanja, saya urus anaknya. Jadi tanpa disuruh, padahal job saya itu jaga mamahnya saja sebenarnya. Tapi saya sebagai ibu, saya tidak tega anak-anak itu berangkat sekolah sendiri. Tapi sana mandiri, saudara. Anak itu berangkat sendiri, tapi saya nggak tega gitu, saya antar. Saya setiap hari menyanyi, saya setiap hari memuji Tuhan. Sambil bekerja saya memuji Tuhan. Jadi dari situ stres itu hilang. Makanya ketika saya mengalami tekanan, saya kembalinya ke firman Tuhan. Saya tidak mau cerita ke siapa-siapa. Waktu itu juga nggak ada HP, ya nggak ada apa, nggak punya HP. Ya mau ngabari ke rumah, memang saya dibebaskan sama majikan saya untuk telepon lewat telepon rumah. Tapi saya sebagai orang yang tahu tata krama ya nggak mungkin saya pakai telepon orang selama-lama. Paling kalau ada penting saja itu baru saya telepon gitu ya. Saya telepon. Dan banyak saya berdoa di situ menghadapi ama ini ya. Majikan saya sangat baik, sangat baik. Bahkan saya belum pernah temuin orang setulus mereka. Jadi saya setiap hari, saudara, saya bawa dalam doa. Saya tangisin mereka. Orang setulus mereka belum mengenal Tuhan. Nanti kalau mati kemana? Saya pikiran saya sampai jauh begitu ya. Padahal tidak ada hubungan apa-apa. Tapi saya rindu ya. Saya ini mengenal Tuhan seperti saya gitu ya. Ada keajaiban di rumah itu, ada mujizat Tuhan dinyatakan di rumah itu. Saya berdoa karena saya berdoa terus menerus, saya bahkan nangis saya berdoa ya. Dan 2 tahun waktu itu ya, saya 2 tahun lebih lah. Waktu itu majikan saya ternyata sakit kanker tulangnya kambuh, saudara. Jadi lututnya itu seperti ada bisul begitu. Itu kambuhan. Ternyata sudah pernah dioperasi, itu tumbuh lagi, dan kankernya itu bukan kanker jinak, kanker yang paling ganas itu, kanker tulang. Nah di situ mulai panik, majikan saya mulai panik dan mulai ke alternatif ya, karena mereka orang duniawi sehingga mereka cari pengobatan yang lewat feng shui lah, apa yang sampai feng shui datang, ini harus menghadap ini, harus dipindah, ini harus direnovasi begini begitu. Aduh sampai habis uang pun nggak ada sembuhnya. Akhirnya adiknya juga kebetulan dokter, dia bilang, oh ini harus dioperasi secepatnya kok, kalau enggak nanti berbahaya. Lah majikan saya ini masih mikir-mikir. 3 bulan kemudian diambil keputusan untuk amputasi. Ternyata kanker itu sudah naik ke paru-paru. Akhirnya pas setelah diamputasi, aduh sangat menderita sekali, saudara. Saya harus jaga 2 orang, ganti jaga 2 orang. Saya tiap hari saya pikirin begitu ya. Tapi majikan saya benar-benar orang yang luar biasa tulisnya. Orang yang, aduh, mungkin saya belum pernah ya saya temuin orang sebaik mereka itu, suami istri. Selama saya di sana ya 3 tahun, nggak pernah namanya ribut, nggak pernah saya dengar ngomong kasar, nggak pernah sama sekali. Luar biasa suami istri ini. Walaupun dia tidak mengenal Allah yang benar waktu itu, apalagi sudah mengenal Allah yang benar, wah ini luar biasa. Saya pikir saya terus berdoa, Tuhan berikan kemurahan, Tuhan sama hati, selamatkan jiwanya, terus berdoa. Akhirnya
karena sakitnya semakin parah. Waktu itu ada kumpulan doanya dari Jepang, itu ketuanya datang waktu itu, saudara, datang ke rumah majikan. Nah, itu mengadakan sembayangan sama-sama, menghadap yang bukan patung ya, seperti peti orang mati begitu. Terus nyalakan hiu begitu. Mereka sama-sama baca kitabnya mereka. Nah, di situ saudara, majikan saya perempuan melihat tulisan pas di tempat sembayangan dia itu Yehova. Yehova. Nah, saya kan menyiapkan makanan ya, nanti setelah sembayangan, saya pikir kasih minum, kasih makan begitu. Akhirnya majikan perempuan saya ke dapur, temui saya, Rut, iya, Rut, aku lihat di sana loh, tempat sembahyangnya Senten itu, maksudnya Senten itu Tuhan ya, itu dengan Tuhan ada tulisan Yehova. Yehova itu apa sih artinya? Dia tanya ke saya, oh my God, Yehova itu, saya untung itu ya dengar Yehova begitu ya, Yehova gitu, Yehova, Yehova is Lord, Yehova is the Lord Jesus, you must believe him. Saya bilang begitu, you are very lucky. Dan saya bilang begitu, kamu harus percaya dia. Masa iya, kamu harus percaya dia ya, kamu beruntung, Tuhan temui kamu. Saya dulu pun begitu, saya ceritakan akhirnya kami di dapur itu, akhirnya bisik-bisik begitu di dapur itu, karena di ruang tamu masih ada orang sembahyang. Nah, setelah itu akhirnya besoknya saya naik sepeda jalan belanja itu, saya belanja, pulang belanja, ada orang kasih selebaran itu. Saya minta, dia bilang, ini bahasa Mandarin, kamu nggak ngerti gitu. Saya mau kasih majikan saya, bisa saya minta satu lembar, oh boleh gitu. Akan ada nomor teleponnya gitu sampai rumah. Wah, saya ini seperti orang yang menemukan emas saja, saya saking girangnya, karena saya tidak bisa ngomong terlalu banyak. Bahasa Mandarin saya juga terbatas, nggak ngerti bahasa Mandarin yang bahasa Alkitabnya kan beda dengan bahasa saya, hanya bisa bahasa sehari-hari. Saya tidak ngerti bahasa kanji tulisannya, cuman bisa ngomong, nggak bisa menulis. Akhirnya pakai bahasa Inggris ya, sudah belepotan tidak karuan, ya bisa bahasa Inggris, tapi kan saya tidak punya kita bahasa Inggris, kita saya bahasa Indonesia. Dan waktu itu saudara, saya tidak ada libur sama sekali. Jadi saya bekerja minggu itu dihitung lembur, saya minggu itu tidak libur, tidak pernah libur saya, saudara. Akhirnya singkat cerita, saya suruh telepon selebarannya sepak ulang tadi. Jadi saya telepon, setelah telepon, puji Tuhan, bukan kebetulan, tidak ada kebetulan di dunia ini, saudara. Majikan saya itu satu suku sama pendeta yang ditelepon yang selebaran saya minta itu. Akhirnya bapak pendetanya datang besoknya begitu, datang dicari saya ke dapur. Oh CC, kamu ya yang kemarin kasih telepon saya. Oh benar, saya bilang. Oh saya pendeta ini. Akhirnya suami istri dilayani, anak-anak dilayani, dan akhirnya dibaptis mereka satu keluarga 2 bulan kemudian. Puji Tuhan, saudara. Ya, secara manusia, saya ini bukan siapa-siapa, saudara. Saya orang berdosa yang diselamatkan. Saya dulu nothing, tapi Tuhan Yesus bikin saya menjadi something. Saya diizinkan untuk menjadi saksinya, mengabarkan kepada orang yang di luar pikiran saya, saudara. Dan kalau flashback ke belakang, waktu itu saya masih di Samarinda, saya ikut Tuhan, saudara. Saya dimanapun ada seminar, dimanapun ada KKR, saya ikut, saudara. Dan waktu itu saya pernah ikut seminar pada suatu hari, yang mengajar itu orang langsung dari Tuhan dari Israel. Waktu itu entah bagaimana, saya menangis, tidak bisa berhenti, saudara, waktu seminar itu. Tidak tahu saya dikuasai Roh Kudus ya. Saya menangis, nggak bisa berhenti. Akhirnya hamba Tuhan ini yang di panggung, dia datang kepada saya. Waktu itu seminarnya siang, karena malamnya KKR, jadi siang ada seminar. Tidak terlalu banyak ya itu orang yang datang. Hanya datang, Ibu, Tuhan melihat air matamu, kau akan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Begitu. Tapi waktu itu tidak mungkin saya ini siapa sih? Saya juga nggak pernah berpikir saya kerja sampai jauh, saya tidak mikir, saudara, waktu itu, karena pikiran saya mengurus anak itu sudah kebahagiaan bagi saya. Sambil saya usaha buka toko itu udah mentok lah pikiran saya waktu itu. Udahlah, saya sudah mentok pikiran saya ya. Selain saya buka toko, juga kegiatan gereja saya ikut. Ada misalnya ada kebaikan wanita, kebaikan rumah tangga, kan kalau di sana malam, saudara. Jadi kita siang bisa aktivitas seperti biasa dan luar biasa, saudara. Dari situ kembali ke suami saya tadi. Setelah kami pisah, saya di Taiwan, dia sekitar 1 tahun, dia tidak pernah hubungi rumah, saudara.
nggak pernah hubungi rumah karena waktu itu tidak ada telepon, tidak ada telepon, tidak apa, kalau nggak ada surat nggak bisa kita berhubungan. Akhirnya ya entah kemana. Pernah 1 tahun sekali juga paling lihat anaknya. Ya jadi orang yang dulunya bertanggung jawab penuh kepada keluarga, orang yang cinta anak-anak, jadi sudah lupa semuanya, sudah berubah 180 derajat, nggak peduli mana, nggak peduli apa. Akhirnya saya ini curhatnya ya sama majikan saya perempuan. Saya cerita begini-begini tentang keluarga saya. Dan pada waktu itu majikan saya katakan apa? Kamu mau bodoh, orang sebaik kamu dia sia-siakan. Karena ya kita bisa dibilang tahu itu kalau kita sehari-hari bersama. Dan orang-orang yang bersama dengan kita itulah yang tahu sifat kita sehari-hari. Waktu itu saya katakan, sudahlah, saya ya sedih, saudara. Anggaplah saya kabar. Saya waktu itu 2003 finish kontrak, saudara. Setelah majikan saya percaya Tuhan, beberapa tahun kemudian saya harus meninggalkan Taiwan karena saya tidak bisa nambung. Karena waktu itu 2003 pemerintah Indonesia dan Taiwan ada masalah, sehingga orang Indonesia tidak bisa masuk Taiwan. Yang ada di Taiwan waktu finish kontrak harus meninggalkan Taiwan, tidak boleh kembali waktu itu. Nah, saya pulang 2003, saudara, saya tetap hubungan dengan majikan saya waktu itu. Tapi saya tunggu-tunggu, pikir dibuka lagi begitu, saudara. Pikir dibuka lagi, saya tunggu-tunggu tidak ada. Tapi saudara ya, saya dalam menghadapi ujian dengan suami saya tetap tidak tawar hati, saudara. Saya berusaha, saya marah memang, saudara. Saya marah sekali. Saya marah benar marah. Apa salah saya? Akhirnya saya kenapa? Pertanyaan kenapa menguasai pikiran saya. Saya marah. Tapi saya masih ingat, saudara, firman Tuhan. Apa yang dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Itu yang saya pegang. Karena itu janji saya di hadapan Allah. Saya tetap berdoa. Saya waktu itu marah. Dan saya dengar setelah saya pulang 2003, saudara, dia pulang. Tapi dia pulang sudah beda, bukan seperti dulu, seperti sudah perempuan lain. Dan saya dengar sudah dia menikah sampai sekarang, ya sudah menikah 2 kali tanpa menceraikan saya. Dia meninggalkan Tuhan Yesus. Dia menikah dengan orang seberang, saudara. Nah, dari situ itu terjadi. Saya pisah dari dia tahun mulai 2000 sampai satu ketika, saudara, ujian itu datang lagi 2011, saudara. Waktu itu sempat ya saya 2003 saya di rumah ya, 2005 saya proses lagi ke Hong Kong, 2004 saya proses ke Hong Kong karena saya harus hidupi anak 3. Waktu itu saya ingin anak-anak saya sekolah, tinggi, walaupun tidak semua rancangan saya itu sesuai dengan rancangan Tuhan. Akhirnya 2005 singkat cerita saya ke Hong Kong. 2005 saya ke Hong Kong, saya dapat majikan, saya bekerja. Dan 2011 saya dapat majikan, saya jaga lagi. Setiap hari nangis, saudara. Saya bingung. Kenapa? Nenek nangis. Apa tidak suka saya merawatmu? Dia katakan enggak, saya tidak berguna. Saya merepotkan anak. Saya sudah tua, sekarang tidak berguna. Nah, saudara, akhirnya saya tanya sama dia, mau enggak saya carikan gereja biar kumpul sama sesama lansia, biar saling menguatkan, nanti di sana ada nyanyi-nyanyi, begitu. Saya bujuk dia dan dia mau, saudara. Dia mau. Akhirnya saya cari, karena ya itu tadi saya ngomong ganti, saudara. Saya dari bahasa Mandarin harus belajar bahasa Kantonis ya. Masuk PJTKI lagi, tidak mudah itu. Dari bahasa belajar Mandarin aja sudah ini ya, sudah harus umur sudah 30-an ke atas. Waktu itu kan sudah beda penangkapannya ya, daya ingat kita. Akhirnya harus belajar Kantonis lagi. Tapi puji Tuhan, guru-guru saya itu menyayangi saya. Saya jadi belajar itu dengan enjoy begitu. Akhirnya saya masuk Hong Kong, saya bekerja di Hong Kong, saya dapat lagi nenek yang merasa tidak berguna hidupnya. Akhirnya saya harus pergi ke gereja lokal orang Hong Kong. Ya, kebetulan saya sudah bahasa sudah ini, saya tanya, apakah ini gereja? Iya, betul gereja. Nenek saya
selalu menangis, merasa tidak berguna, bisakah saya ajak kemari? Oh silakan, di sini juga ada elderly center, bisa nanti datang ya, setiap hari Selasa nanti datang. Nah, akhirnya saya bawa ke situ, nenek saya bergaul sama mereka dan adaptasi sama mereka, saudara ya, adaptasi sama mereka. Dan akhirnya dalam perjalanan waktu, nenek saya percaya Tuhan. Dan percaya Tuhan itu penghiburan saya saat 2011, saudara. 2011 putri saya kecelakaan. Motornya tabrakan tunggal, saudara. Waktu itu. Akhirnya harus dioperasi. Kakinya patah. Setelah dioperasi, dia justru tidak sadar. Jadi itu saya rasanya hancur, saudara. Hancur sehancur-hancurnya. Karena apa? Anak saya ini setiap malam selalu SMS kepada saya, Mama, telepon, pimpin doa. Setiap malam, Mama, anak perempuan itu dekat sama ibu ya, terbuka sama ibunya. Tolong pimpin doa. Sejak itu, saudara, anak saya dipanggil Tuhan 2011. Waktu itu menginjak umur 17 kurang 3 bulan. Padahal sebelumnya saya ngomong sama dia, ulang tahun ke 17. Nanti kita kembali deh ya. Iya Mama. Tapi sebelum meninggal itu dia SMS ke saya. Dia katakan, Mama cepatlah pulang. Aku sudah tidak bisa nunggu lama lagi. Tolong kirimi saya baju ungu. Di sini semua orang pakai baju ungu. Ternyata saya kirimi baju ungu di rumah itu nggak ada orang pakai baju ungu, saudara. Nggak ada. Saya ceritakan kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan katakan, namanya Dian Sekali. Dia katakan, Tuhan sudah tunjukkan surga untuk anak itu. Tolong ikhlaskan. Di situ saya seperti nggak bisa menerima kenyataan, saudara. Saya pingsan. Saya menangis, meraung-raung waktu itu. Saya menangis sejadi-jadinya. Saat saya pingsan itu, ada suara pujian dari hamba-hamba Tuhan. Dia katakan, Tuhan Gusti maringi katentreman hati. Di situ saya sadar. Dari situ hamba Tuhan terus yang artinya datang kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Tuhan memberikan kedamaian hati. Saya dikelilingi hamba-hamba Tuhan beberapa gereja, saudara. Waktu itu untuk menguatkan saya. Dan saya benar-benar sulit menerima kenyataan. Saya hampir menyalahkan Tuhan, saudara. Saya sudah berbuat yang sesuai kehendak Tuhan. Tuhan sudah utus saya bersaksi dan banyak orang sudah percaya. Di Taiwan pun juga teman-teman saya yang dulu satu TKI percaya Tuhan. Saya bawa masuk gereja di GBI, Betani, Taipei, Kohen hamba Tuhan ya, Kohen. Kalau mungkin menyaksikan Miracle TV, salam sehat dari saya, salam ya waktu itu. Tapi kenapa anak saya kok ambil Tuhan? Saya tidak bisa terima kenyataan waktu itu, saudara. Anak saya yang kami benar-benar patah sudah. Saya harus kehilangan putri saya satu-satunya. Apa yang saya perjuangkan? Saya berjuang kerja untuk anak kok ambil. Waktu itu hampir saya menyalahkan Tuhan, saudara. Hampir saya menyalahkan Tuhan. Saya benar-benar waktu itu nggak bisa menerima gitu keputusan Tuhan itu. Jadi saya benar-benar rasanya itu hampir meninggalkan Tuhan. Saya menyalahkan diri saya sendiri, apa saya tidak layak, apa salah saya. Jadi pertanyaan apa dan kenapa, nggak ada jawabannya waktu itu. Akhirnya saya jatuh, saudara. Saya pernah minum. Kalau saya libur di taman minum. Yang biasanya ke gereja saya di taman, duduk sama teman-teman minum. Tapi itulah, kita kok di dalam Tuhan, saudara. Kita jatuh, tapi Tuhan tidak membiarkan kita jatuh tergeletak. Dan firman Tuhan dalam Amsal 4
ayat 23 terngiang-ngiang lagi. Saya setiap berbuat salah, saudara, saya firman Tuhan itu terngiang-ngiang. Saya bermimpi seperti saya dibawa ke suatu lembah yang kelam sekali. Saya teriak-teriak, tidak ada yang menolong. Setelah saya panggil Yesus, 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 seperti ada tangan yang mengangkat saya kembali, saudara. Enggak lama itulah saya ya. Saya akhirnya diingatkan kembali dalam Amsal saya 23 itu Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu, ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ yang terpancar kehidupan. Dan dari situ Tuhan, terima kasih Pak Prengki. Nah, saya dari situ mulai bangkit lagi, saudara. Saya mulai bangkit. Saya kembali ke gereja. Dan puji Tuhan, sampai sekarang saya tetap bersaksi kepada siapa saja. Dan waktu saya selesai ibadah waktu itu ada seminar, lari-lari, saudara. Jadi selesai ibadah ada seminar, saya ikut seminar, saudara. Ada kursus ini, saya ikut kursus ini. Dan saya kebetulan juga ada keahlian dalam refleksi. Di sini ada seminar wirausaha di mana-mana ya, ada BUMN yang kerjasama di sini, bank-bank BUMN yang mengadakan seminar-seminar keuangan, seminar wirausaha untuk PMI, untuk menyiapkan skill-skill mereka ya. Jadi dibentuklah kelompok-kelompok belajar kami ini yang punya skill, saya punya skill di salon. Akhirnya kami berbagi ilmu kepada mereka sambil bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Itulah saya ini saya ke sana kemari, mungkin saya ini ya. Ada yang suka juga, ada yang tidak suka. Saya selalu cerita. Di sini baru saya merasakan, saudara. Kenapa? Suami saya tinggalkan, saya harus jadi single parent. Ternyata, saudara, setelah sekarang saya sadari, saya bisa bersaksi lewat itu. Saya bersaksi kepada orang lain, bisa menguatkan orang lain, saudara, lewat kisah hidup saya ini, saudara. Saya ditinggalkan suami hampir 22 tahun ya. Saya tetap tidak mencari suami lain seperti orang-orang lain, tapi saya tetap pegang teguh janji Tuhan, janji pernikahan, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali kematian. Saya pegang, dan di situ saya sambil memberikan kesaksian kepada orang-orang yang mengalami banyak sekali ya, saudara, di Hongkong ini yang perceraian sama suami istri tidak tahan, akhirnya mereka jatuh di tengah jalan, cerai kawin lagi. Saya kasih, kalau memang kamu sudah gagal, kamu jangan kawin lagi, kamu fokus sama anakmu, jangan kamu ikut-ikutan suami selingkuh, ikut selingkuh. Kamu harus pandang anak-anakmu, fokus sama anak-anakmu. Contohlah saya ini, dan puji Tuhan anak saya yang nomor 2, yang laki-laki, sudah setelah lulus university, sudah bekerja sampai sekarang, mereka sudah mandiri di Jakarta berdua. Dan saya sebagai ibu bahagia sekali hanya mensupport anak-anak saya. Dan melalui kegagalan hidup saya, ternyata Tuhan tidak menjadikan saya terpuruk, saudara. Tuhan beri kemampuan, mujizatnya luar biasa Tuhan nyatakan. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, kalau saya tidak kenal Tuhan Yesus, mungkin saya sudah hancur-hancuran seperti mereka. Kawin cerai, tidak karu-karuan, saudara. Tapi sangat luar biasa. Saya selalu ingat firman Tuhan bahwa kita tidak boleh seperti orang dunia lagi, saudara ya. Kita tidak boleh seperti orang dunia lagi. Kita dahulu hamba dosa, saudara ya. Roma 6 ayat 17 sampai 18. Mohon Pak Prengki, ya, itu kehidupan orang dunia dulu. Roma berapa, Bu? Roma 8 ayat 16 ya? Roma 6 17 18, Bapak. Betul, sebentar ya. Roma 16 17 18, sebentar. Iya. Bentar Bu ya, karena tertutup layarnya sebentar. Roma 6 ayat 17 dan 18. Benar. Maaf, saya minum dulu. Ya, silakan Ibu. Ya. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan seger hati
telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu Dengan telah segenap hati. dimerdekakan. Dengan segenap Dengan hati. segenap ya, dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Haleluya. Amin. Luar biasa kita punya Tuhan Yesus. Ada di kolong langit ini ya, yang berani mengatakan itu. Kita luar biasa punya Tuhan Yesus yang senantiasa mencari kita saat kita berdosa, saudara. Saya bukan orang yang mulus, saudara. Saya juga pernah jatuh. Tapi Tuhan selalu mencari saya, mengangkat saya. Dan luar biasa ya, kasih Tuhan itu di dalam kehidupan saya. Dan orang tua saya juga. Saya ya lupa. Waktu masih di Kalimantan, saya pasti 2 tahun, setahun sekali saya pulang. Saudara, saya kok pulang, saya bersyukuran, saya undang orang kampung. Bapak saya ini orang desa, dan juga di desa itu undang orang kampung tuh. Dan saya undang hamba Tuhan. Saya undang pendeta untuk memimpin syukuran itu. Dan puji Tuhan, saya kembali ke Kalimantan, saya serahkan kepada hamba Tuhan untuk melayani orang tua saya. Dan puji Tuhan, waktu itu orang tua saya sudah suami istri dibaptis. Bapak ibu saya dibaptis, dan adik-adik saya waktu itu masih kecil, ikut sekolah minggu. Tapi dalam perjalanan waktu, karena jauh juga dari gereja, saudara, kami ke gereja itu sekitar 7 kilo. Jadi waktu itu ya gak ada kendaraan mungkin. Jadi waktu itu kalau nggak dijemput, ya nggak bisa ke gereja. Lama-lama jadi kendor gitu, saudara. Dan adik saya kembali lagi ke seberang karena nggak ada yang mengarahkan lagi, saudara. Dan itulah yang menjadi PR saya. Saya terus berdoa, saya terus serahkan kepada Tuhan, saya tangisi untuk mereka juga berbalik untuk menerima kebenaran dan menjadi umat Tuhan yang benar. Dan saya waktu itu 2018, ibu saya sakit keras, masuk rumah sakit, nggak bisa bicara, nggak bisa buka mata, saudara. Adik saya telepon saya, ikhlaskan ibu. Saya nggak bisa ikhlas, saudara. Saya langsung ngomong sama bos saya yang sekarang ini. Bos saya sekarang ini, saya juga menjaga lansia, saudara. Tapi yang saya jaga sudah meninggal tahun lalu. Saya sebenarnya harus pulang, tapi tidak diizinkan pulang, minta 2 tahun lagi begitu. Padahal anak-anak itu sudah suruh pulang, saya terus ya. Tapi saya puji Tuhan, saya katakan sama mereka, kita ikuti apa kehendak Tuhan saja. Mama kalau Tuhan izinkan di sini sambil pelayanan, ya kita akan bisa video call, ketemu dalam video call. Kalaupun mama pulang, kalian berdua di Jakarta, mama di Madiun juga jarang ketemu. Saya bilang begitu, saudara, untuk menghibur anak-anak. Dan puji Tuhan, anak-anak saya, anak yang manis, anak yang sangat menghormati mamahnya dan menyayangi mamahnya. Itulah kebahagiaan yang luar biasa dari Tuhan kepada saya. Dan saya sini luar biasa. Saya merasakan damai sukacita luar biasa. Saya bisa menyampaikan, melayani majikan saya. Dan di sini kami kalau makan satu meja, yang tinggal nenek belum percaya Tuhan, sama saya seorang pengacara di ACS juga, dia tahu semua firman Tuhan, saudara. Ini majikan saya ini di sebelah tinggalnya itu, dia tahu firman Tuhan. Jadi kalau sambil makan, kami diskusi tentang mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dia hafal karena dia kutu buku, tapi dia tidak menerima. Kalau adiknya juga puji Tuhan sudah melayani Tuhan, sudah mengajar Alkitab juga. Nah disitulah adiknya ini yang selalu menitipkan diri papahnya ke saya. Dia titipkan, Ruth tolong layani papa, saya tidak rela papa masuk neraka. Selalu begitu. Saya akhirnya mulai dari kakek itu, waktu itu masih bisa jalan sendiri sampai masuk di rumah sakit Tumpu. Saya setiap hari harus datang ke rumah sakit Tumpu merawat sampai tidak bisa apa-apa. Jadi saya kalau datang sapikan tangannya, saudara, sapikan tangannya begini. Kita berdoa. Saya kabarkan Yesus sama dia. Saya katakan, Yesus cukuplah. Yesus, oh ile. Saya katakan, Yesus mengasihimu. Yesus memberkatimu. Listen Yesus. Yesus. Saya bilang, panggil Yesus. Yesus. Saya bilang, panggil Yesus. Saya berkati, saya berdoa terus sampai tidak ingat siapapun, saudara. Yang diingat sama saya, karena setiap hari saya dampingin sampai sama anaknya itu tidak ingat karena Parkinson, saudara. Yang diingatnya cuma saya. Dia tanya saya, kalau panggil saya si gendut gitu, si gendut mana gitu. Dia selalu begitu, si gendut mana. Jadi saya itu kalau libur, saudara, saya hanya ke gereja
setelah gereja selesai gereja kami di sini, selesai gereja di gereja kami ini. Nah ini, ya betul ini Bapak kami, Bapak Gembala kami dan teman-teman pelayan, satu pelayanan dengan saya, dan puji Tuhan. Kami seperti saudara, jadi di sini hiburan saya ya. Hiburan saya, sukacita saya melayani Tuhan dan sambil bekerja itu luar biasa kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya. Karena saya bukan siapa-siapa, tapi Tuhan, karena saya mau Tuhan ubah hati saya dan Tuhan berikan keberanian kepada saya. Di rumah ini saudara, kalau mau makan, di meja makan, kalau saya belum duduk, belum berdoa, walaupun bapak saya tidak percaya Tuhan, dia tidak mau makan, nenek saya tidak nyentuh makanan. Saya berdoa sendiri, saya tahu saya amin, mari makan, baru makan sama-sama saudara. Begitu menghargai, begitu mengasihi, padahal sampai ada foto keluarga, bikin foto keluarga itu saya ikut saudara. Luar biasa, orang ya mungkin ada teman-teman kami yang tidak beruntung mendapatkan majikan yang tidak baik. Berdoalah sebelum, ya mungkin ada di sini yang TKI yang tidak mendapat majikan yang tidak baik, doakan majikan, bawa dalam doa, jangan kutuki, jangan marah, karena Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita akan ubah hatinya, pasti itu, dan kita menjadi saksinya lewat perbuatan kita, ketulusan kita, pasti majikan-majikan dimanapun akan menyayangi kita kalau kita tahu kita tulus ya. Dan mungkin ya saya sedikit bicara untuk calon mungkin yang di Indonesia yang menyaksikan Miracle TV ini yang akan datang ke Hong Kong, misalnya belum dapat gereja untuk beribadah, bisa menghubungi saya. Nanti saya akan bawa ibadah di mana saudara nanti sampai Hong Kong mau beribadah yang belum mendapatkan gereja ya, supaya kita jangan sampai kita di negeri orang kita hancur-hancuran hidup ini. Kesempatan saudara, kita ditempatkan mungkin ya sebagian orang menganggap kita pekerjaan kita ini sebelah mata, tapi ingat kita ini berharga di mata Tuhan saudara, dan tidak kebetulan kita ditempatkan menjadi TKI TKW dimanapun. Tuhan punya misi untuk kita mengabarkan kebenarannya lewat perbuatan kita, ketulusan kita melayani, karena kita ini pelayan, kita jongosnya Tuhan. Jongos itu di bawah saudara, kita ini budak ya yang harus tunduk sama Tuhan Yesus. Kita harus tunduk sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi orang-orang yang rendah hati. Dan saya pribadi, saya belajar dari saya menjadi pelayan, saya jadi perawat, orang tua, sudah sekian lama. Di situ saya belajar tentang kasih, tentang kerendahan hati, saudara. Dan itu yang membuat saya bahagia. Karena dalam Yakub 1 ayat 12 itu dikatakan bahwa berbagailah orang yang bertahan dalam ujian. Kita akan menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Inilah kesaksian saya, dan untuk saudara-saudara yang dimanapun berada, kiranya menjadi berkat, bahwa kita ini harus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Franky, saya kembalikan untuk Bapak Franky, sekian. Amin, haleluya, kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Puji Tuhan, Ibu ya. Wah, luar biasa. Bagaimana perjalanan Ibu ya, yang dulunya tidak mengenal Tuhan Yesus, bahkan Ibu sempat membenci orang-orang atau pengikut Tuhan. Tetapi luar biasa cara Tuhan ya. Tuhan tidak membalas kebencian Ibu dengan kebencian, tetapi Tuhan justru memanggil Ibu dengan cara yang ajaib untuk supaya Ibu bisa masuk ke dalam kebenaran, menemukan jalan yang lurus seperti yang Ibu doakan. Tuhan menjawab doa Ibu, dan sekarang Ibu setia mengikut Tuhan Yesus. Ibu yang majikan jadinya percaya kepada Tuhan itu waktu itu di Hong Kong apa di Taiwan, Bu? Pertama di Taiwan, Bapak. Di Taiwan. Dan itu satu keluarga? Betul. Berapa orang, Bu? Suami istri dan putrinya 2, seperti yang foto saya kirim ke Bapak itu. Putrinya 2 dan suami istri, 4 jiwa. Nah, bagaimana mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Karena Ibu juga yang membimbing atau memperkenalkan mereka ya, betul? Saya yaitu dari kejadian waktu sembahyang ada tulisan Yehova itu, dia tanya, saya terangkan apa arti Yehova. Saya bilang Yehova is Lord, Yehova is Jesus, Yehova is God. Saya bilang begitu. Jadi dia menemui kamu, dia menemui kamu, dia ingin kamu percaya kepadanya. Karena majikan saya ini ya tipe-tipe orang bahwa
uang segalanya. Wah. Waktu itu kiranya. Jadi nggak ada uang, nggak ada muka, begitu ya. Ya, Istilahnya saya itu. ngerti ya, saya paham. Ya, Ya. tapi luar biasa. Saya kagum dengan cara Tuhan. Kalau mungkin TKW ikut majikan, mungkin hal yang biasa ya. Karena ikut majikan itu hal yang biasa. Atau mungkin saya bisa pinjam kata pembantu, ikut tuannya, Iya, iya. mungkin itu hal yang Iya. biasa ya. Karena mau mengikuti Iya, betul, sesuatu Pak. yang lebih gitu ya, yang menjadi contoh. Iya, Tetapi majikan mengikuti atau mendengar setidaknya apa yang dia pelajari dan dia ikut dengan perkenalan, dengan sharing atau bimbingan dan penginjilan dari pembantunya, dari TKW-nya. Ini yang luar biasa. dan itu Kalau yang herannya kan bahasa juga peletotan, Pak, ya kan. iya, Bukan sesama Indonesia begitu. betul. Dan perbedaan bahasa, perbedaan juga kultur, budaya, dan dari orang yang punya mindset atau uang adalah segalanya, itu agak susah ya sampai bisa percaya. Dan yang percaya bukan satu, tapi 4 orang, suami istri dan kedua anaknya, lewat dari Ibu Sri. Sekarang Ibu Sri namanya sudah Ibu Ruth setelah dibaptis ya, jadi Ya. saya ganti ya, namanya saya panggil ke Ibu Ruth. Luar biasa cara Tuhan Ibu ya, luar biasa. Nah, ini yang saya mau kasih tahu kepada sahabat-sahabat mereka, dimanapun berada pada malam hari ini yang sekiranya profesinya sama dengan Ibu Ruth. Ibu tadi sudah mengajak dalam kesaksiannya, mari menjadi berkat, kita menjadi terang ya, kita doakan majikan kita, karena selebihnya nanti Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, dan kita hanya bisa terheran-heran asalkan memang kita punya kerinduan untuk benar-benar mendoakan mereka supaya bisa juga diselamatkan. Dan itu menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Firman itu adalah firman yang hidup. Mereka itu bukan ikut Ibu Ruth. Artinya di sini bukan karena Ibu Ruth. Betul. Mereka itu mengikuti karena kebenaran. Apa yang mereka belajar, apa yang mereka lihat, dan apa yang mereka dalami, yang mereka tahu, itulah yang mereka ikut. Mereka yakini karena kebenaran. Kebenaran akan firman Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Tuhan Yesus. Nah, luar biasa ya. Ibu Ruth hanya menjadi saluran atau perpanjangan tangan Tuhan sebagai TKI, TKW yang membawa 4 jiwa baru. Dan sesudah itu ada lagi, Bu ya? Ada sebenarnya kan melihat kehidupan saya sehari-hari, bagaimana saya ketulusan saya melayani mereka. Saya nggak pernah mengeluh, justru saya sambil nyanyi. Saya ini ada lagu setiap hari yang saya nyanyikan itu ada lagu-lagu lama ya. Ini saya nyanyikan ya Pak, walaupun suara saya nggak baik ya. Boleh, yang silakan. mungkin mungkin dia sedikit mengerti walaupun bahasa saya nggak cun ya. Meyo kan. Jadi saya gini. 我永永远远爱着耶稣，我永永远远爱着耶稣。虽然生命中万分和暴雨历练不断难，我永永远远爱着耶稣。哦，天父，天父，这我有你儿女，这我一生都背着。你恩典，哦天父，天父，这我有你儿女，这让我符合天父你的旨。Ini lagu tadi. Amin. Puji Tuhan, kita berikan dulu tepuk tangan ya. Luar biasa, luar biasa. Setelah itu waktu menghadapi masalah, majikan saya perempuan bilang gini, saya kalau nyanyi, Papa, lihatlah Ruth itu. Dia masalahnya segunung, suaminya enggak pulang, tapi dia selalu happy, selalu nyanyi di depan saya begitu sama suaminya. Terus saya jawab begini, yes, because I have Jesus in my heart. Saya bilang begitu. Amin, puji Tuhan. To Yesus, saya bilang, oh yang pintar. Saya bilang yang begitu. Jadi saya selalu happy, I always happy in my heart. Saya jawab begitu. Ya, selalu bersuka cita karena ada Tuhan di hatiku. Luar biasa. Saya selalu bersuka cita karena hati saya ada Tuhan Yesus. Nah, di situ jawaban saya sederhana saja. Terus selebihnya lewat perbuatan saya, Pak. Saya ingin lewat perbuatan Tuhan Yesus itu terlihat. Oh, Tuhan Yesus punya kasih. Tuhan Yesus itu lewat perbuatan saya itu nyata gitu, Pak. Saya hanya melayani Tuhan seperti di Hong Kong juga begitu, Pak. Waktu anak saya tadi yang saya ceritakan meninggal itu, saya pulang di Indonesia. Saya ditelepon siang malam sama nenek saya. Pulanglah, cepat pulang, kapan kamu pulang ke Hong Kong? Aku mau dibaptis. Cepatlah pulang ke Hong Kong, aku mau dibaptis. Sampai anaknya itu bilang, Kak,
nenek itu lebih sayang kamu daripada Kak aku deh. Sampai cemburu begitu ya. Iya, luar biasa Benar ya. Pak, saya sampai ke Hong Kong, nenek saya minta dibaptis, benar-benar dibaptis di gereja lokal Hong Kong, karena nenek sudah tua juga harus pakai bahasa Kanton seperti itu Pak. Jadi saya setiap Sabtu saya bawa nenek ke gereja, minggunya saya libur, saya ke gereja bahasa Indonesia. Itulah Ya, Pak, bukan betul. kekuatan saya, bukan Di Hong kekuatan Kong saya Pak. menggunakan bahasa Kwantong ya. Ya. Ya, iya benar Pak. Dan ini menjadi contoh yang baik sahabat-sahabat Miracle. Bagaimana memperkenalkan Tuhan kita dengan bahasa lokal dimanapun kita bekerja. Jadi kita harus belajar juga bahasa dimanapun kita bekerja, di negara manapun kita berada, untuk memperkenalkan Tuhan Yesus. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Ruth. Dan lagi-lagi ini meneguhkan iman kita bahwa ternyata buah-buah roh juga, perlakuan kita, tindakan kita ini juga yang menjadi penentu bagaimana mereka bisa melihat dari Ibu Ruth bersukacita, perilakunya yang baik ya, menunjukkan kasihnya, kesabaran, itu juga akan memantapkan mereka ketika mereka menemukan kebenaran dalam firman Tuhan dan cocok dengan pengikut yang melakukannya, merefleksikan kasih Kristus. Ini akan mempercepat mereka untuk bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa. Dan semoga saja sahabat-sahabat Miracle yang berada di luar negeri yang memiliki profesi yang sama bisa mengadopsi cara dari Ibu Ruth, karena cara ini adalah cara yang baik, efektif, dan sudah membawa jiwa-jiwa baru. Nah, saya keluar sedikit dari konteks ya, Luar biasa, dari Bapak Ibu, kesaksian Ibu Ruth. saudara-saudara kekasih Sahabat-sahabat Tuhan, Miracle masih ingat kesaksian ini dari semoga Kelvin dapat bermanfaat, Rizky. memberkati kita, Nah, saya share bahwa ya. kebenaran sejati Teman-teman Tuhan masih ada ingat dalam kesaksian Yesus dari Kristus. Kelvin Rizky Di luar yang Yesus bersaksi tidak ada sekitar kebenaran, semua dua minggu karena Yesus lalu. satu-satunya Dan pada waktu Tuhan itu, dan Juru Selamat. Bro Kelvin mengatakan Dia sendiri akan mengatakan, dibaptis "Akulah sekitar jalan, 2 minggu ke kebenaran, dan depan. hidup. Karena waktu itu Tidak baru ada menerima seorang pun Tuhan yang Yesus sampai dan kepada belum Bapa dibaptis." kalau tidak Ya, melalui aku." ingat ya. Jadi harus Ini kan melalui Yesus ya baru orang bintang bisa iklan selamat. Panadol, Kalau terima tidak, Tuhan Yesus. Dan itu akan hari ini binasa. saya mendapat kiriman Sampai videonya jumpa di yang mana video Kelvin sudah berikutnya, dan dibaptis. Tuhan Saya share Yesus ya. memberkati. Puji Tuhan, luar biasa. Saya share ya, supaya teman-teman juga bisa lihat dan kita bersuka cita bersama-sama bagaimana saudara kita Kelvin sudah dibaptis pada hari ini. Saya share screen dulu ya. Iya. Iya, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Kelvin. Selamat ya, sudah dibaptis pada hari ini, sudah lahir baru, dan apa yang dikatakan oleh Kelvin dibuktikan 2 minggu pas di hari Minggu dibaptis. Sesudah bersaksi 2 pekan yang lalu waktu menerima Tuhan Yesus. Dahsyat ya, luar biasa. Nah, mungkin kita bergeser ke teman-teman yang ada di Zoom yang ingin berbagi. Silakan hidupkan mic dan kameranya ya. Jika ingin mungkin berpartisipasi, ingin bertanya, silakan. Kita hemat waktu. Jika ada yang mau berbagi, bertanya dengan Ibu Ruth, silakan ya. Karena kalau tidak ada yang mau bertanya atau untuk berpartisipasi, maka sesi pada malam hari ini kita akan tutup. Iya, shalom, selamat malam. Oh iya, ada Ibu Karol atau Pak Karol ya, dan Ibu Kristanti, Singa Rimbun. Ya, shalom, selamat malam. Baiknya kita sapa dan kita dengar agar supaya saya tidak salah menyapa juga. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, apa kabar? Ya, shalom Bapak, selamat hari Minggu. Iya, selamat hari Minggu Puji Pak Tuhan, Ibu. baik ya Ibu Ruth, puji Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu semua, saudara-saudara seiman di mana Pak Gembala saya, Pak. puji Tuhan. Oh, Pak Gembala. Kesaksian yang luar. Puji Ibu Tuhan, Pak Gembala, Gembala, Bapak Pak Gembala. Gembala dan Ibu Gembala ya. Oh, haleluya. Ya, Pak. Ya, saya Yang sangat mengasihi, luar biasa ini. Amin. Silakan Pak Gembala, apa yang mau disampaikan Pak? Silakan. Ya, puji Tuhan Pak, terima kasih Pak. Ya, puji Tuhan Ibu Ruth, sebagaimana firman Tuhan sampaikan bahwa Tuhan Yesus sudah memilih Ibu, ya Tuhan Yesus sudah memilih kita semua, dan puji Tuhan tadi saya melihat, terima kasih Pak Franky untuk tayangan video yang dimana ada beberapa jiwa sudah dibaptis. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah memilih mereka. Dan sebagaimana firman Tuhan 1 Korintus 16 ayat 14 itu, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Jadi ya saya tahu Ibu Ruth ini memang ya seperti tadi Ibu Ruth saksikan ya,
memang kalau kita melakukan apapun dalam kasih, ya doa kita itu punya kuasa. Jadi Yes. banyak hal yang bisa Tuhan buat yang menurut pikiran kita nggak mungkin, tapi bisa terjadi. Dan saya bersyukur bahwa ketika saya juga mengambil keputusan untuk terima Tuhan Yesus, saya membaca di Alkitab juga dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 20 bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang benar dan hidup yang kekal. Jadi memang ini luar biasa. Jadi ya harapan saya dan harapan kami, ya Ibu Ruth tetap setia ikut Tuhan Yesus dan terus setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, dan maju terus Ibu untuk terus memenangkan jiwa. Ya, dan kita sungguh luar biasa. Saya bacakan 1 Yohanes 5 ayat 20, Pak. 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, ini sesuatu hal yang luar biasa. Ya, Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dan satu-satunya, ya, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Satu-satunya Tuhan yang benar dan hidup yang kekal hanya Tuhan Yesus. Jadi Ibu Ruth dan semua saudara seiman yang ada di Hong Kong, di Indonesia, dan dimanapun berada, mari kita terus setia ikut Tuhan Yesus dan terus setia melakukan firman Tuhan, dan terus beritakan Injil dimanapun kita berada, dan mari kita berdoa bersama-sama supaya semakin banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus, karena saya yakin dan percaya ketika orang mengenal Tuhan Yesus pasti mengalami pertobatan dan hidup lahir baru. Amin, Ya, puji amin. Tuhan. Setuju. Terima kasih banyak. Ya, Tuhan Sebentar. Yesus berkati. Ya. Sebentar Pak Gembala dan Ibu Gembala, saya mau tanya ya. Nah, ini sekarang kan pelayanannya di Hong Kong, betul ya? Ya. Ya, pelayanannya di Hong Kong bersama-sama juga dengan Ibu Ruth. Nah, barangkali Pak Gembala di Hong Kong, mungkin yang pada malam hari ini juga menyaksikan, mereka rindu untuk bersekutu, bergereja di sana. Nah, bisakah mereka mengetahui alamatnya tepatnya di mana? Apakah Pak Gembala bisa share secara online atau bagaimana? Jika bisa tentunya. Oh, boleh Pak. Ya, kami di Hong Kong di Kuntong, Pak. Oke. Di ground floor, lantai dasar itu di 76 Tung Ming Street. Tung Min Street, ground floor ya? Ya, nama Baik. gerejanya GMI DIHK. Mungkin teman-teman yang di Hong Kong sudah tahu di mana letaknya, tepatnya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Gembala. Tetapi kalau yang menyaksikan pada malam hari ini rindu mau berbakti di sana dan kurang jelas alamatnya, silakan menghubungi Miracle TV. Tentunya Miracle TV akan bertanya kepada Ibu Ruth dan Ibu Ruth akan memberikan alamatnya yang lebih jelas dan saya akan share ke teman-teman yang rindu mau bergabung dan mau bergereja yang pada saat ini yang berada di Hong Kong. Bukan hanya TKW, tetapi mungkin pada mereka mungkin yang pas lagi liburan dan hari Minggu mau beribadah, tidak ada tempat ibadah, bisa ke tempatnya Pak Gembala ya. Ataupun mereka yang bersekolah di sana, apapun kegiatannya. Jangan lupa, kita juga harus bersekutu. Kita harus bersama-sama ya, untuk saling mendoakan, saling menguatkan. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Gembala sudah hadir pada malam hari ini dan Ibu Gembala juga. Coba saya ke Ibu Gembala dulu nih. Ibu Gembala, apakah ada yang mau disampaikan? Iya Pak, jadi apa yang Ibu Ruth sampaikan, memang beliau sudah bersama-sama kami dalam pelayanan dan sangat memberkati, dan beliau sangat mengasihi, dan kami pun juga sudah seperti keluarga dengan Ibu Ruth. Jadi saya juga bersyukur karena Pak Franky sudah menjadi berkat, dan saya sering juga, kami bersama jemaat juga sering melihat tayangan Bapak ini, dan juga malam hari ini kami bersyukur, jadi Ibu Ruth tetap setia, ikut Tuhan Yesus, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah Bu ya. Amin. Haleluya. Baik. Sekali lagi terima kasih ya Pak Gembala dan Ibu Gembala, tetap sehat selalu, diberkati Tuhan luar biasa, maju semangat di dalam pelayanannya. Amin. Iya, kita bergeser ke tamu yang lain. Barangkali saya baca di sini ada Saudara Widi Bandung. Apakah ingin berbagi? Shalom, selamat malam Ibu Widi. Ibu boleh minta tolong handphonenya diputar 90 derajat atau landscape. Jadi posisinya landscape. Ya, seperti itu. Puji Tuhan. Ibu, mic-nya diaktifkan silakan. Mic Ibu belum diaktifkan ya. Ya, Shalom, selamat malam Ibu. Shalom. Bisa perkenalkan diri. Silakan. Shalom, Shalom. Pak Franky, shalom Ya. Ibu Ruth. Halo, Ini dari Bandung. Saya sudah mengikuti tadi, ya, sudah mendengarkan kesaksian Ibu ya. Saya luar biasa pekerjaan Tuhan ya. Amin. Tuhan, Amin. saya sampai terkagum-kagum gitu sama Yes. Tuhan, sama pekerjaan Tuhan ya. Ya, yes. Ya, Jangan kagum ke pakai. saya, Bu. Kagum sama Iya. Tuhan. betul. Hanya memang Betul. kita lihat pekerjaan Tuhannya melalui Ibu, begitu ya. Yes. Ya, puji Tuhan, saya iman saya tambah kuat
pengenalan saya untuk Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa banget. Jadi menambah iman saya gitu untuk lebih lagi mencintai Tuhan Yesus, untuk lebih Amin. lagi tinggal diam di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus gitu ya. Karena memang Tuhan itu, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang luar biasa, yang sanggup untuk mengubahkan ya. Saya juga sekarang ini lagi bergumul, sekalipun saya dan suami saya sama-sama orang Kristen, tapi ternyata suami saya masih belum sungguh-sungguh. Nah, saya melihat dari pekerjaan Tuhan di dalam ibu bahwa tidak ada yang mustahil untuk setiap kita yang percaya sama Tuhan Yesus. Kita mendoakan terus ya ibu ya, untuk saudara-saudara Ya. kita yang belum percaya sama Tuhan, ataupun yang sudah di dalam Tuhan, yang sudah secara KTP Kristen, tetapi kehidupannya masih belum sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Tidak ada yang bisa kita lakukan, hanya berdoa ya bu ya, dan Ya, biarlah betul. Tuhan yang turut campur tangan. Ya, saya puji Tuhan bisa mendengarkan kesaksian ibu, itu tambah menguatkan iman percaya saya kepada Tuhan. Terima kasih juga Miracle TV, saya sudah diberi kesempatan untuk bisa Sama-sama. sharing di sini, untuk bisa say hi buat Ibu Ruth dan Pak Frankie juga. Iya. Tuhan Ya. Yesus memberkati terus pekerjaan pekerjaan ibu, pelayanan ibu, dimanapun ibu berada. Tuhan Yesus memberkati ya bu ya. Iya, Terima saya kasih sangat Tuhan. setuju ya dengan Ibu Widi yang Hmm. tadi mengatakan bahwa kita juga yang sudah Kristen jangan hanya di KTP, tapi kita harus benar-benar menjadi pelaku firman. Mungkin bisa saja juga mungkin masih banyak juga anak-anak Tuhan yang tidak atau belum serius bagaimana untuk mengalami Tuhan. Jangan kita kalah dalam arti kata ini sampai kita mungkin merasa bahwa jealous, tapi tidak. Yang saya maksudkan di sini adalah kita juga harus koreksi diri sehingga kita juga bisa dipakai oleh Tuhan. Itu maksud saya. Ya, bagaimana Ibu Ruth bisa dipakai oleh Tuhan? Tentu ada kesungguhan hatinya. Tentu dia berdoa, tentu dia berserah kepada Tuhan. Tuhan pakai orang-orang yang rendah hati, yang mau benar-benar menerima dan mau benar-benar melakukan firman-Nya. Nah, kalau kita belum dipakai Tuhan, bukan berarti tidak akan dipakai Tuhan. Mungkin kita harus koreksi diri, lihat perilaku kita, apa yang sudah kita lakukan, dan itulah tayangan-tayangan kesaksian setiap malam ini bertujuan untuk memberkati, menguatkan, menjangkau jiwa-jiwa baru. Biarlah dengan kesaksian ini kita makin dikuatkan, dimantapkan dengan firman Tuhan juga dari gembala, dari pendeta, akan menjadi kita lebih bertumbuh dalam iman kita sebagai orang Kristen. Dan kita akan merayakan hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Galatia 5 ayat 1 mengatakan demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambahan. Nah, Kristus telah memerdekakan kita. Jangan kita jadi budak dosa, melakukan hal yang sama berkali-kali, diulang-ulang. Padahal kita tahu itu salah, itu dosa ya. Biarlah di tanggal 17 ini kita akan merayakan kemerdekaan. Semakin banyak orang benar-benar memahami Galatia 5 ayat 1 ini ya, agar kita menjadi orang-orang yang selalu melakukan firman Tuhan dan go to the next level. Selalu terus mau naik untuk menjadi yang terbaik dan lebih baik. Terima kasih Ibu Widi sudah berbagi, dan sekali lagi kepada Pak Gembala dan Ibu Gembala yang berada di Hong Kong. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sebelum kita tutup sesi kesaksian pada malam hari ini, saya kasih kesempatan kepada Ibu Ruth untuk memberikan kerinduan apa yang ada di hati Ibu, yang Ibu mau sampaikan kepada kita semua. Tapi mungkin juga Ibu jangan lupa, khususnya kepada TKW, sebagai closing statement pada malam hari ini untuk lebih menguatkan mereka. Silakan Ibu Ruth. Iya Pak, kerinduan saya, apapun pekerjaan kita, walaupun kita dipandang sebelah mata, tapi jangan kita merasa rendah diri. Kita boleh merendah hati. Kita fokus sama Tuhan. Kita melayani Tuhan, bahwa hidup kita ini adalah kesempatan untuk kita menjadi manfaat bagi orang lain. Kita sudah diberkati, kita harus menjadi berkat. Kita sudah diselamatkan, kita harus berbagi. Kita sudah diberi kebaikan Tuhan, sudah diampuni Tuhan, kita terus mengampuni. Dan itu sakit hati sebesar apapun, separah apapun, kuncinya obat yang paling manjur adalah mengampuni. Saya pun sudah mengampuni suami saya. Saya terus mendoakan suami saya supaya suami saya berbalik kepada Tuhan Yesus. Saya mengasihi suami saya. Dari layar ini mungkin ada yang menyaksikan, saya mengasihi. Andaikan dia pulang, saya terima. Karena apa yang disatukan Tuhan tidak boleh dibayarkan oleh manusia. Itu, dan untuk khususnya teman-teman saya TKW, dimanapun berada, di Taiwan, di Hong Kong, di Korea, di mana. Saya terima kasih untuk anak saya juga, ponakan saya yang dulu membenci saya, sekarang sudah jadi pelayan Tuhan suami istri, tapi dan suaminya dipuji, saya puji Tuhan ya. Dia bersaksi juga, dulu jadi TKW di Korea Pak, suami istri. Di sana di sekolah Alkitab, dia melayani Tuhan luar biasa, sekarang disebut Tuhan melayani Pak. Ini ponakan saya yang dulu, kalau ketemu saya dia katakan, dia bilang, dia bersaksi, katakan, oh itu calon penghuni neraka.
Sekarang luar biasa Bapak. Iya. Memang Tuhan Yesus itu nggak bisa kita apa ya, dalam pikiran kita itu cuma kecil saja. Kadang kita merasa tidak berguna. Itu adalah intimidasi iblis, saudara ya. Iya. Pesan saya, jangan mau diintimidasi iblis. Kita tidak berguna, kita ini tidak berharga, kita berharga di mata Tuhan. Jangan pakai hidup kita untuk hal-hal yang menyenangkan iblis. Kita pakai hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan untuk yang terakhir, saya akan menyanyikan satu lagu lagi Pak ya. Saya Silakan. mungkin apa ya, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup hidup ini ini harus jadi jadi berkat. berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih Masih kuat. kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi Jadi berkat. berkat. Terima kasih Bapak Franky untuk Amin. Terima kesempatan kasih. malam hari ini. Iya, kita berikan sekali lagi kemuliaan Selalu buat Bapak Tuhan ya. Franky dan Iya. Di dan bagian Miracle akhir tadi TV saya dan menangkap juga sahabat pesan Ibu luar semuanya. biasa, tetapi yang saya tangkap juga Ibu, wah Ibu luar biasa, Ibu benar-benar taat kepada firman Tuhan sampai Ibu berkata apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Nah, orang-orang yang takut akan Tuhan, taat akan firman Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam Alkitab, itu awal dari pengetahuan hikmat. Makanya jangan heran seorang TKW bisa menyelamatkan, membawa jiwa baru. Itu karena hikmat yang diberikan Tuhan. Mengapa? Karena takut akan Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Ibu Ruth, dan mungkin doa tutup saya meminta kepada Pak Gembala yang bisa menutup kita dengan doa tutup. Bisa Pak? Ya, tolong mic-nya dihidupkan kembali ya Pak ya. Dan mungkin Oh, ya. sebelum Bapak tutup dengan doa, jika Bapak mau kasih juga sedikit pesan-pesan buat kami semua, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Franky. Ya. Ya, kepada Bapak Ibu dan semua saudara-saudara yang ada di Indonesia dan dimanapun berada, ya pesan-pesan saya, ayo mari kita setia apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ayo kita mari setia, ikut Tuhan Yesus sampai mati. Sekali Yesus tetap Yesus. Karena hanya melalui Yes. Yesus saja kita bisa masuk surga. Ada hidup kekal di dalam Yesus. Yesus adalah Tuhan yang benar dan hidup yang kekal. Tadi kita sudah baca surat 1 Yohanes 5 ayat 20. Mari kita sama-sama setia ikut Tuhan Yesus, setia melakukan firman Tuhan, ya lalu kita setia untuk beritakan firman Tuhan dimanapun kita berada. Dan juga jangan lupa supaya kita menjadi kesaksian di tengah-tengah lingkungan kita, pekerjaan kita, dan dimanapun kita berada. Ya, itu pesan-pesan saya. Terima kasih Pak Franky, Tuhan Yesus berkati kita semua. Ya, Ya. mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sungguh luar biasa, Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami semua, anak-anak-Mu, dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai di sini Tuhan sudah menolong, menyertai, melindungi, dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk tayangan Miracle TV ini Tuhan, yang Tuhan pakai, di mana kami bisa banyak mendengar kesaksian dari orang-orang percaya. Tuhan, kami berdoa, kuatkanlah iman kami semua dimanapun kami berada Tuhan, supaya kami terus setia ikut Tuhan Yesus sampai mati. Sekali Yesus tetap Yesus. Karena hanya melalui Engkau saja Tuhan, kami bisa masuk surga. Ada hidup kekal di dalam Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa, Tuhan tolong kami Tuhan. Ada banyak godaan, ada banyak cobaan, ada banyak tantangan yang kami alami di kehidupan ini Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Mampukan kami untuk melalui kehidupan ini ya Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami supaya kami terus setia melakukan firman Tuhan. Dan terus melayani Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat menjadi kesaksian, menjadi garam dan terang dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan pakailah kami Tuhan. Supaya melalui kami Tuhan, banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus. Supaya melalui kami, semakin banyak orang-orang yang percaya Tuhan Yesus dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakailah kami juga Tuhan. Supaya melalui kami Tuhan, kami bisa membawa orang-orang percaya kembali kepada terang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati tayangan ini Tuhan. Biarlah tayangan Miracle TV ini Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, Tuhan berkati Tuhan Yesus, supaya melalui tayangan ini juga Tuhan, ada banyak orang mengenal Yesus, ada banyak orang percaya Yesus, dan banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang kembali kepada terang firman Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Franky, Tuhan berkati bersama tim yang ada, Tuhan berkati, Tuhan pakai secara luar biasa, dan biar melalui mereka Tuhan, nama Tuhan dimuliakan, dan banyak jiwa-jiwa yang mendengar tentang Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Kami akan beristirahat malam ini Tuhan.
Tuhan tutup tunggus kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih ya Pak Gembala, terima kasih Ibu ya. Sama-sama, Pak. Terima kasih sudah Sama-sama, Pak. pimpin doa tutupnya. Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan. Dan kepada Ibu Ruth, terima kasih juga ya sudah menyiapkan waktu, kesediaan Ibu sudah bersaksi pada malam hari ini, dan kesaksiannya benar-benar memberkati, menguatkan kita semua, dan kita doakan akan membawa juga jiwa-jiwa baru. Sahabat-sahabat Miracle, dengan demikian berakhir sudah sesi kesaksian pada malam hari ini, tapi jangan lupa besok di jam yang sama pukul 19 kita juga akan kedatangan tamu yang spesial yang akan bersaksi buat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, bye-bye. Ya, sekali lagi terima kasih ya Bapak Ibu, luar biasa pada malam hari ini ya. Sama-sama, Pak. Iya. Saya stop streaming dulu di YouTube dan di Facebook sebelum saya buka kamera saya di Zoom supaya tidak berat ya, sebentar.